Terima kasih Pak Roni. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman dari Philips, nasabah dari Philips Sekuritas Indonesia, selamat siang. Hari ini saya Rian dari PT Afris Asset Management akan sharing kepada Bapak Ibu bagaimana cara membaca prospektus dan juga fund fact sheet reksadana gitu ya. Nah, kenapa penting sebenarnya untuk membaca prospektus dan juga fund fact sheet gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat prospektus tuh banyak sekali halamannya ya Bapak Ibu semua. Nah, apa aja sih yang penting gitu? Kenapa sih harus dibaca? Nah, kita kan dalam berinvestasi itu adalah risiko yang keputusan yang harus kita ambil sendiri gitu ya. Bukan hanya ikut-ikutan gitu. Tapi kita harus pahami juga nih, ini adalah keputusan yang kita ambil secara sadar sendiri. Kita harus paham tuh resikonya apa saja, manfaatnya apa saja bagi kita. Nah, hal itu semua sebenarnya tercantum di dalam prospektus. Ada manfaat investasinya, tujuan investasinya, kemudian risiko-risiko apa saja yang terpapar kepada kita jika memilih produk yang akan kita beli. Nah, kemudian di fund fact sheet ada apa saja? Di fund fact sheet juga kurang lebih sama, tapi nanti ada beberapa beda, mungkin dari sisi kinerja lebih jelas di fund fact sheet-nya, kinerja per bulan, satu tahun, ataupun historisnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan berbicara prospektus tadi gitu ya, kalau kita share di sini screen, saya langsung buka saja halaman prospektus yang saya punya. Ini adalah prospektus produk kami. Ini adalah contoh ya Bapak Ibu, prospektus dari reksadana indeks Afris Index 30. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan di sini sebenarnya sudah terangkum di halaman judulnya, bukan halaman judul ya, saya bilang halaman depannya itu sudah terangkum. Apa saja isi-isi dari prospektus ini yang harus kita perhatikan. Pertama, yaitu kita membeli produk reksadana, itu harusnya sudah ada tanggal efektifnya, yang bagian kiri atas ini. Jadi, produk ini sudah terdaftar dan mendapatkan persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Reksadana ini adalah untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi saham besar, likuiditas tinggi, dan juga kondisi keuangan baik yang masuk ke dalam indeks 30. Nah, jadi dengan membaca ini saja, gitu ya Bapak Ibu, kita dapat memahami nih bahwa kalau kita membeli reksadana Afris Index 30, kita itu invest ke produk instrumen saham gitu ya, saham berkapitalisasi besar. Jadi kalau secara berbicara risiko, kalau kita membaca ini, kita dapat mengetahui bahwa saya terpapar risiko efek saham yang notabene setiap hari itu bisa naik dan bisa turun karena diperjualbelikan. Jadi kalau kita expect risiko yang sebenarnya, kalau misalkan kita adalah orang yang konservatif gitu ya, kalau kita memilih produk ini, jadi dengan membaca prospektus ini di bagian ini, kita dapat tahu nih, berarti sebenarnya produk ini kurang sesuai dengan profil risiko saya. Bukan berarti tidak boleh membeli, tapi setidaknya kita paham di awal bahwa, profil risikonya agak berbeda nih dengan profil risiko yang kita miliki. Jadi kemungkinan ada volatilitas yang akan kita hadapi, dan itu yang akan membuat sedikit tidak nyaman karena perbedaan profil risiko tadi. Itu, jadi di sini pasti ada tujuan investasinya. Nah, kemudian di sini ada kebijakan investasinya yang bagian ketiga. Jadi bagian ketiga ini adalah kebijakan investasi dari reksadana ini. Jadi kalau di sini kebijakan investasinya adalah Afris Index 30 akan berinvestasi pada komposisi portfolio investasi 80% dan maksimum 100% dari NAB dari efek korporasi yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar di dalam indeks 30. Jadi minimum 80% sampai dengan 100% maksimal, jadi boleh semuanya itu. Dana yang tersimpan di dalam reksadana ini akan diinvestasikan ke dalam efek yang terdaftar di dalam indeks 30 gitu ya. Nah, benar nih. Jadi kan tadi tujuan investasinya
adalah berinvestasi kepada saham kapitalisasi saham besar, gitu ya, likuiditas tinggi. Nah, di sini sudah tercermin juga, jadi sudah sesuai akan tujuan dengan kebijakan investasinya. Jadi tadi kapitalisasi saham besar di IDX 30, kebijakan investasinya pun sama. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Awalnya ini dulu. Jadi kalau kita perhatikan tujuan dan kebijakan investasinya itu sudah sesuai, artinya kita bisa apa namanya? Kita bisa mengekspektasi kira-kira risiko apa saja yang akan kita alami jika membeli reksadana ini. Itu yang di bagian atas. Kemudian di sini juga di bagian ini juga sudah tercapai penawaran umum. Penawaran umum ini di sini tertulis ya memang ya secara terus-menerus sampai dengan 10 miliar unit penyertaan. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan sudah lebih dari 10 miliar unit penyertaan, apa yang terjadi? Ya. Nah, sebenarnya ini aturan yang tidak mengikat. Biasanya ini kan kebijakan dari manajer investasinya saja. Kalau misalkan terjadi penjualan reksadana ini cukup bagus, baik diterima oleh masyarakat dengan baik, memiliki kinerja yang baik, kemudian unit penyertaannya lebih dari 10 miliar. Nah, berarti yang akan terjadi adalah kami sebagai pengelola reksadana ini akan mengadendum prospektus ini karena memang prospektus ini terus diperbaharui ya, terus diperbaharui setiap tahunnya. Apakah ada perubahan dari kebijakan investasi, apakah ada perubahan dari apa namanya tujuannya dan lain-lain yang ada di dalam ini, jadi harus diperbaharui setiap tahun dan dilaporkan ke OJK setiap tahunnya kalau terjadi perubahan ataupun tidak. Nah, jadi misalkan penjualannya laku gitu ya, dan ini tertulis di awalnya di sini sudah penjualan akan dilakukan sampai dengan unitnya 10 miliar ya. Kalau ternyata unitnya sudah sampai 10 miliar, prospektus ini akan diadendum oleh manajer investasinya untuk diubah jadi unitnya lebih besar lagi sehingga bisa tetap ditawarkan kepada masyarakat. Nah, di sini juga ada tulisan di bagian ini, pemegang unit pernyataan dapat dikenakan biaya pembelian gitu ya maksimum sebesar 1%, kemudian biaya penjualan maksimum sebesar 1% juga, biaya pengalihan sebesar 0,5%. Nah, biaya-biaya ini Bapak Ibu ini sebenarnya adalah biaya tercantum di sini sebagai gateway aja ya bagi kami sebagai manajer investasi ataupun nanti sebagai partner kami yang merupakan agen penjual, dalam hal ini mungkin bisa juga sebagai Philips sebagai agen penjual kami gitu ya, jika ingin mengenakan biaya penjualan, pembelian ataupun pengalihan. Nah, apakah wajib? Belum tentu. Ini kebijakan jatuh kepada masing-masing manajer investasi ataupun agen penjualnya. Jadi kalau untuk biaya-biaya pembelian, penjualan dan pengalihan ini tercantum di prospektus iya, tapi lebih baik ditanyakan kembali kepada tempat Bapak Ibu membeli unit penyertaan reksadana, apakah dana yang Ibu setor dan Ibu belikan untuk reksadananya itu dikenakan biaya pembelian, penjualan ataupun pengalihan. Ya. Tapi kalau ada, ini maksimum adalah sebesar yang tertulis di prospektus ini. Demikian. Kemudian di sini juga ada informasi tentang manajer investasi dan juga kustodiannya. Nah, kan kenapa ada informasi ini? Kita juga kan sebagai pembeli gitu ya, ingin tahu nih partner kita siapa sih, partner kita dalam pengelolaan investasi yang kita punya siapa, kemudian siapa yang mengelola administrasinya gitu ya, dalam hal ini custody siapa sih. Nah, kita cantumkan juga nama pengelolanya siapa, kemudian nama pihak yang mengelola administrasinya siapa. Jadi kan kalau reksadana memang dana yang terkumpul itu, dana yang terkumpul dalam reksadananya itu tidak dipegang langsung oleh manajer investasinya, gitu ya. Tapi itu disimpan oleh bank kastodian. Dalam hal ini kalau reksadana ini kita pakai Standard Chartered Bank. Nah, jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan manajer investasinya, misalkan manajer investasinya bermasalah gitu beberapa waktu,
yang lalu, sekitar tahun 2019 ya, mungkin ya, ada berita mengenai manajer investasi yang bermasalah gitu ya. Kasus-kasus itu reksadana yang dikelola mereka sebenarnya tidak langsung hilang dan dicairkan, tapi OJK bisa saja mengalihkan pengelolaannya ke manajer investasi yang lain untuk teruskan dikelola. Nah, ini sebenarnya info-info ini sebenarnya sudah cukup memberikan wawasan kepada kita tentang apa yang dapat kita expect terhadap produk reksadana yang akan kita beli gitu ya. Nah, seperti tadi kan yang penting adalah satu, kita tahu produk ini sudah terdaftar gitu ya di OJK dengan adanya tanggal efektif ini. Kemudian tujuan investasinya agar kita tahu resiko yang akan kita hadapi gitu ya, tujuan investasi. Kemudian kebijakan investasinya seperti apa juga sudah ada di halaman depan. Tentunya kalau kita telah lebih lanjut ada bagian berikutnya. Di daftar sini kita bisa lihat sendiri gitu ya. Tadi kan saya bilang kita harus perhatikan juga status atau rekam jejak manajer investasi dan bank custody yang bekerja sama dalam reksadana ini gitu ya. Jadi di sini kita bagian awalnya itu biasanya kita jelaskan tentang latar belakang manajer investasi dan juga latar belakang custody-nya. Kalau kita masuk ke halaman-halaman itu, ini semua biasanya kalau di sebelum itu adalah istilah-istilah ya, istilah-istilah yang dipakai di dalam prospektus ini yang mungkin masyarakat luas itu belum terlalu paham ataupun masih ada yang rancu, jadi ini diperjelas lagi apa yang dimaksud dengan hari bursa, hari kalender, hari kerja, ini semua diperjelas di sini. Kalau misalkan nanti di bagian-bagian lanjut muncul istilah ini, jadi dapat di-refer ke halaman awalnya. Nah, kalau kita baca tentang manajer investasi, di bagian pengelola, ini biasanya sudah terdapat nih, ada nama PT Afris Asset Management ini, manajer investasi, bla bla bla. Ini di ketua komite investasinya ada di sini, ada ininya juga pengalamannya yang dapat kita baca gitu ya. Jadi orang-orang yang mengurus reksadana ini kita bisa tahu siapa, pengalamannya apa. Jadi kita bisa yakin gitu ya bahwa reksadana ini dikelola oleh orang-orang memang yang benar profesional. Nah, dapat sini tentang manajer investasi juga kita bisa lihat nih. Manajer investasi ini berdiri dari tahun kapan gitu ya. Untuk detailnya semua ini bisa dibaca juga di sini. Direksinya siapa, pengalamannya siapa, apa saja, kemudian yang paling penting afiliasinya dengan perusahaan apa gitu. Jadi mungkin manajer investasi ini adalah bagian dari grup lain gitu ya. Nah, kalau kami memang Afris Asset Management ini adalah anak perusahaan dari PT Afris Assurance. Perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Afris Asset Management adalah saat ini adalah ini, bisa terlihat juga di prospektus kami. Pentingnya apa sih? Ya takutnya kalau misalkan terjadi sesuatu dengan perusahaan afiliasi yang terkait dengan manajer investasinya, nanti kondisi keuangan ataupun kondisi pengelolaannya mungkin juga ikut terpengaruh. Jadi ini juga dapat diperhatikan sebenarnya oleh Bapak Ibu. Bank custody juga demikian. Ini bisa kita lihat juga. Sini sama seperti tadi tentang penjelasan tentang manajer investasi. Kita bisa lihat bank custody yang kita pakai di sini didirikan kapan, memiliki surat izin apa tidak gitu ya. Ini bisa kalau kita ingin lihat lebih detailnya ada di sini. Kita lihat juga pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank custody yang kita pakai ada juga di sini. Kemudian kalau kita ingin lihat lebih jelas tentang kebijakan investasinya, ada di bab 5-nya nih. Tadi di daftar isi juga sudah ada ya. Tadi kan di halaman awalnya itu sudah ada tujuan investasi, kebijakan investasi itu sudah dirangkumkan sebenarnya seperti saya bilang ya. Tapi kalau ingin lebih detail ada lagi. Kita tinggal buka ke daftar isinya ke bagian ini. Berinvestasi tadi kan berinvestasi saham kapitalisasi besar, likuiditas tinggi,
di dalam indeks IDX 30. Nah, ini sudah sesuai nih dengan halaman yang sudah ada tadi di depan yang sudah dirangkumkan tadi. Kebijakan investasinya pun ini sama dengan apa yang tadi sudah tertulis di depan juga. Ini lebih detailnya lagi, tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih detail lagi, silahkan dibaca saja. Saya nggak akan bahas ini per halaman gitu ya, karena akan takes time banget gitu ya untuk membaca ini per halaman. Kemudian tadi risiko kan ya, tujuan dan kebijakan investasi itu terkait dengan unsur risiko. Nah, risikonya ada juga di sini. Risiko sebentar ya. Nah, ini risiko yang dapat kita hadapi jika membeli reksadana Average IDX 30 atau reksadana-reksadana lain yang mungkin Bapak Ibu tertarik, ada di prospektusnya, Bapak Ibu juga harus sebenarnya melihat risiko ini. Kalau tadi kan risikonya kita interpretasikan sendiri ya, oh kita beli reksadana saham, produk ini berinvestasi di efek saham, jadi risiko yang saya peroleh adalah ini gitu ya, kita interpretasikan sendiri. Nah, tapi di sini adalah sudah dituliskan nih, sudah dijabarkan oleh manajer investasinya di dalam prospektus, manfaat investasinya dan faktor-faktor risiko yang akan dihadapi oleh nasabah atau investor. Jadi pertama, manfaatnya dikelola secara profesional. Oke, tadi kan sudah jelas bahwa manajer investasi memang day to day jobnya itulah mengelola portfolio investasi gitu ya. Jadi tadi juga sudah dapat kita lihat siapa saja orang-orang yang ada di dalam tim investasi di yang awal tadi. Dua, pertumbuhan nilai investasi manfaatnya tentu kalau kita berinvestasi kita berharap dana yang kita pilih dana yang kita investasikan itu bisa bertumbuh gitu ya. Jadi kita berharap adanya pertumbuhan nilai. Manfaat ketiga adalah diversifikasi investasi. Jadi tentu kalau tadi kita berinvestasi ke dalam indeks IDX 30, kita sudah terdiversifikasi risikonya kepada 30 perusahaan gitu ya yang ada di dalam indeks IDX 30. Kemudian likuiditas atau unit penyertaan mudah dijual kembali. Di sini karena ini reksadana gitu ya, kalau Bapak Ibu berinvestasi di mungkin properti gitu ya, itu kan harus butuh waktu gitu ya untuk kalau misalkan Bapak Ibu ingin menjual kembali aset-aset properti yang Bapak Ibu miliki. Nah, karena ini likuiditasnya dari reksadana ini sudah termeasure gitu ya, terukur. Kalau untuk pasar uang let's say T+1 sampai dengan saham mungkin maksimalnya T+7. Jadi ini secara likuiditas ini sudah lebih baik dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Transparansi informasi tentu ya, karena dengan adanya prospektus ini, dengan adanya convex sheet, ini semua sudah transparan informasinya. Nah, kemudian di sini adalah bagian risiko. Risiko di sini yang bisa kita hadapi, di sini kalau berinvestasi di Average IDX 30 adalah satu, perubahan kondisi ekonomi dan politik. Karena apa? Kondisi ekonomi dan politik ini sangat berpengaruh juga terhadap pergerakan pasar modal gitu ya. Kemudian dua, risikoan prestasi. Nah, kalau kita baca di sini, risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa di mana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh Average IDX 30 itu mengalami default. Nah, misalkan perusahaannya bangkrut gitu. Salah satu dari perusahaan di indeks IDX 30 itu bangkrut pilot. Jadi harga sahamnya turun terus gitu ya, sehingga habis. Nah, ini kita juga mengalami resiko ini. Resiko likuiditas, nah tadi kan saya sebutkan secara likuiditas lebih baik dibandingkan instrumen investasi yang lain gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini kita juga mengalami resiko di sini karena apa? Kalau misalkan terjadi redemption rush, jadi misalkan market crash, kemudian orang-orang ingin menjualnya semua unit penyertaan mereka. Nah, di sini kita juga
mengalami resiko likuiditas. Karena apa? Manajer investasi di sini sebenarnya diwajibkan untuk membeli kembali unit penyertaan yang dijual, yang dipegang oleh pemegang unit. Tapi kita kan juga punya batasan gitu ya, batasan di mana kemampuan kita untuk membeli kembali itu sebesar apa. Nah, kalau misalkan redemption rush, kita butuh waktu nih. Kita butuh waktu, misalkan, wah kita hanya punya dana untuk membeli kembali senilai X rupiah. Nah, tapi ada sisa nih yang belum bisa kita beli kembali. Nah, sisanya itu yang kita butuh waktu untuk jual dengan harga yang ada pada saat itu, gitu ya, sehingga terjadi risiko likuiditas juga. Jadi kita butuh waktu untuk menjual kalau sedang terjadi redemption rush. Kalau tadi kan saya bilang sebenarnya likuiditasnya itu antara T+1 sampai dengan T+7 ya. Tapi ini kondisi yang luar biasa lagi gitu, tapi bisa saja terjadi. Kemudian risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan. Nah, karena ini tadi berinvestasi di saham, maka ada berkurangnya nilai aktiva bersih atau nilai unitnya. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Kita tahu efek saham itu diperjualbelikan setiap hari, dan harganya bisa naik dan bisa turun gitu ya. Nah, kelima, intinya dari risiko pembubaran dan likuidasi. Nah, kalau misalkan di sini ada aturan ya sebenarnya dari OJK-nya. Kalau misalkan sebuah reksadana itu selama 3 bulan berturut-turut atau ini 120 hari gitu ya, 120 hari bursa, mungkin sekitar 4 bulan ya, itu di bawah 10 miliar gitu, nilai aktiva bersihnya, itu bisa dibubarkan reksadananya. Jadi kalau misalkan kita sedang punya dana di sini, itu biasanya dibubarkan. Tapi dalam hal ini tentunya dana dari investor akan dikembalikan ke investor sesuai dengan harga NAB pada saat pembubarannya ya. Jadi itu. Ini ada lagi di sini bisa dibaca sendiri ya, lebihnya risiko perubahan peraturan, kemudian risiko penyesuaian portfolio. Jadi kalau misalkan portfolionya harus disesuaikan gitu ya dengan efek acuannya. Dalam hal ini bisa saja terjadi penurunan kinerja dari produk gitu ya, karena ini dapat mengakibatkan jual beli efek yang ada di dalam reksadananya, sehingga memerlukan biaya yang harus dibebankan kepada produknya sendiri. Itu kira-kira 8 ya, kalau di sini ada 8 risiko yang terkait dengan indeks 30. Kemudian bagian berikutnya adalah biaya ya, alokasi biaya dan imbalan jasa. Nah, tentunya kami gitu ya, manajer investasi dalam mengelola portfolio investasi atau pengelola reksadana itu memberikan harus menerima imbalan jasa gitu ya. Imbalan jasa di sini kalau untuk reksadana ini di sini tertulis nih maksimum sebesar 1% per tahun, tapi dihitung secara harian dari NAB-nya IDX 30 berdasarkan 365 hari kalender. Sedangkan custody juga di sini dapat imbalan jasa yaitu sebesar 0,25 per tahun, sama dihitungnya berdasarkan 365 hari kalender. Nah, itu saja sih sebenarnya dari biaya-biaya yang tadi kan biaya tadi di depan juga sudah ada ya, biaya pembelian, biaya penjualan itu di luar dari biaya yang terkait dengan NAB tiap hari, NAB hariannya gitu ya. Biaya-biaya lain ini bisa dibaca di sini lebih lengkapnya, tapi yang pasti ada tadi manajer investasi dapat imbalan jasa, custody dapat imbalan jasa, dan itu sudah tercantum juga, sudah terangkum di dalam NAB harian yang investor terima. Jadi investor terima NAB harian itu sebenarnya sudah net bersih untuk investor. Jadi kalau kita punya let's say 100 unit, harganya adalah 1.000 gitu ya, berarti kita punya investasi itu 100.000. Nah, jadi sudah tidak dipotong biaya-biaya lagi di situ. Ini tapi yang dikenakan ke dalam reksadananya dan sudah tergambar dalam NAB bisa dilihat di sendiri.
Itu saja kalau dari prospektusnya ya, dari sisi prospektus, sebenarnya itu yang bisa dibaca, selebihnya itu informasi yang nice to know aja sih sebenarnya. Tapi yang harus need to know, yang tadi yang perlu kita ketahui sebenarnya sudah terangkum dengan baik di halaman awalnya gitu ya. Satu, tujuan investasi dari reksadananya itu apa? Kedua, kebijakannya apa? Kita harus pastikan bahwa ini sudah mendapatkan surat efektif dari OJK dan tanggal penawarannya pun setelahnya. Itu saja. Kalau dari sisi prospektusnya, kemudian di prospektus ini sebenarnya bedanya apa dengan fund fact sheet gitu ya. Nah, ini kalau kita buka fund fact sheet untuk reksadana yang sama, sebenarnya di sini tujuan investasi, tadi kan tujuan investasi di sini juga ada. Tujuan investasi di sini sudah ada, dituliskan juga di dalam fund fact sheet. Bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan kapitalisasi besar, likuiditas tinggi, dan kondisi keuangan yang baik. Tadi kan sama ya dengan apa yang tertulis di prospektus, berarti sudah sesuai juga di fund fact sheet-nya. Di sini tertulis juga tanggal efektifnya sudah tertulis. Ini surat pernyataan efektif dari OJK-nya sudah tertulis, gitu ya. Tanggal peluncurannya juga, tanggal peluncurannya sudah ada juga. Dan di sini kalau fund fact sheet itu, Bapak Ibu, itu biasanya diterbitkan setiap bulan, setiap 1 bulan sekali gitu ya. Jadi ini adalah prospektus terbaru kami per 30 Juni 2022. Di sini sudah tertulis harga unit gitu. Harga unit di sini adalah harga unit per 30 Juninya, 30 Juni 2022-nya. Kemudian ini adalah total dana yang kami kelola di reksadana ini itu 189 miliar. Di sini tertulis juga minimum investasi awal. Jadi kalau Bapak Ibu ingin invest di reksadana ini, minimumnya berapa? Di sini tertulis Rp100.000. Oke, di sini juga sudah terangkum tadi biaya-biaya pembelian, penjualan, pengalihan, biaya manajemen fee, biaya custodian, ini secara maksimum. Tapi aktualnya sebenarnya itu bisa saja lebih kecil dibandingkan dengan apa yang tertulis di sini. Risiko-risiko juga sudah tertulis di sini. Tadi kan di bagian prospektus ada ya risiko-risiko ini. Tapi untuk lebih detailnya, wordingnya gitu, apa yang dimaksud dengan risiko perubahan kondisi ekonomi, gitu ya, itu ada di prospektus. Tapi sudah di-mention nih di sini, risiko-risiko itu apa saja yang dapat kita hadapi. Nah, kemudian kita biasanya di sini kan ada nih kebijakan tadi tujuan, ada kebijakan investasi juga. Kebijakan investasinya adalah berinvestasi pada efek ekuitas 80% sampai dengan 100%. Pasar uangnya itu boleh ada dengan 0% sampai dengan 20%. Nah, di sini juga ada komposisi portfolio. Komposisi portfolio ini adalah posisi portfolio average index 30 ini per 30/22. Ini kita harus lihat nih, sudah sesuai belum dengan kebijakan investasinya. Kalau misalkan Bapak Ibu menemukan fund fact sheet yang terupdate gitu ya, misalkan kebijakan investasinya disebutkan ini, tapi ternyata ekuitasnya sedang berada di posisi 79% misalkan. Nah, berarti bisa menjadi pertanyaan Bapak Ibu tuh ke manajer investasinya, kenapa komposisi portfolionya lebih kecil dibandingkan dengan investasinya. Nah, ini harus dicek juga kesesuaian antara kebijakan investasi yang tertulis dengan komposisi portfolio terupdate pada saat fund fact sheet itu diterbitkan. Kemudian di sini komposisi sektor nih. Ada juga komposisi sektor ditulis di sini. Kalau kita lihat di sini reksadana average index 30 ini sedang berinvestasi di sektor finansial 35%, komunikasi 19%, material 14%, discretionary 7%, dan lainnya 21%. Nah, ini penting buat apa? Nah, misalkan kita membaca informasi ini, pentingnya adalah kalau misalkan kita memiliki akses informasi yang dapat kita akses sendiri gitu ya, entah itu dari broker, entah itu dari teman yang reliable gitu, jangan yang
tidak memiliki basic pasar modal gitu ya, mungkin dari broker, info gitu ya. Oh ternyata sektor yang sedang hot misalkan infonya adalah sektor consumer ternyata. Info yang dari brokernya itu ternyata yang sedang hot consumer. Nah kita bisa lihat nih, oh reksadana ini itu berinvestasinya lebih banyak ke sektor finansial gitu. Ternyata info yang saya dapatkan agak berbeda. Berarti pilihannya yang bisa saya dapat lakukan atas informasi tersebut dan juga dengan informasi yang saya dapatkan dari fan fact sheet ini adalah satu, mencari produk lain yang memang berinvestasi heavy ke consumer misalkan, sesuai dengan informasi broker yang saya dapatkan. Kedua, stay di produk ini karena memang awalnya saya memang ingin investasi di indeks IDX 30 gitu. Jadi karena tujuan investasinya, oh saya memang nyaman untuk investasi di saham kapitalisasi besar dan indeks IDX 30 ini memang saya rasa kinerjanya cukup baik gitu. Jadi karena ini adalah reksadana yang invest fully ke indeks IDX 30, jadi no matter what the sector gitu ya, apapun sektor komposisi sektornya karena ini mengikuti indeks saja, ya kita sudah nyaman-nyaman saja. Tapi tadi kalau misalkan, oh saya mau juga nih invest di reksadana yang mengikuti pergerakan pasar, misalkan tadi kan informasi pergerakan pasarnya yang sedang hot yaitu misalkan sektor konsumer gitu ya. Saya cari deh reksadana apa ya lainnya, bisa cari juga tuh di fund fact sheet lain yang komposisi sektor konsumernya itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat di kepemilikan efek terbesar di dalam portfolio reksadananya apa saja. Jadi di dalam fund fact sheet juga tertulis 10 efek terbesar di portfolio ini apa aja. Misalkan untuk ada nih Bapak Ibu yang main saham atau invest saham secara langsung gitu ya, mau mengikuti kinerja misalkan reksadana tertentu dan dengan cara membeli top 10 efek terbesar dalam reksadananya. Mungkin ada, wah reksadana ini kinerjanya consistently bagus gitu ya. Kita bisa ikutin nih, misalkan kita ikutin aja top 10 kepemilikannya apa untuk Bapak Ibu yang ingin berinvestasi langsung ke dalam saham gitu. Ini juga bisa menjadi tips. Kira-kira kalau misalkan ada nemu fund fact sheet sebuah reksadana dan itu kinerja secara konsisten, Bapak Ibu nilai itu baik kinerjanya, itu bisa saja gitu agak dalam tanda kutip mengcopy gitu ya efek kepemilikan reksadana di dalam portfolionya ini. Dan ini bisa saja bergerak ya, karena ini kan juga ini adalah top 10 Juli gitu ya. Tapi kalau kita lihat Juli, mungkin saja sudah bergerak dan sudah berbeda lagi. Jadi info ini juga sebenarnya kalau dijadikan patokan untuk invest sendiri gitu ya untuk bulan berikutnya, mungkin sudah tertinggal juga gitu ya. Nah, yang berbeda dari prospektus di sini adalah informasi mengenai kinerja reksadana. Kinerja reksadana di sini disebutkan nih, ini reksadananya, kemudian dengan tolak ukurnya. Di sini karena berinvestasi ke indeks 30, tolak ukurnya adalah murni IDX 30, kinerja IDX 30. Jadi kalau kita lihat di sini, kinerja dari reksadana ini, 1 bulan itu sudah di atas indeks. Jadi kalau misalkan, oh kinerja ada orang yang menanyakan mungkin kepada kami gitu ya, oh dana saya turun nih, kinerjanya minus nih reksadananya. Ya, makanya mungkin perlu dijelaskan kembali gitu ya, Bapak atau Ibu sadar nggak memilih reksadana ini ada resiko, misalkan tadi resiko berkurangnya atau turunnya nilai aktiva bersihnya gitu, nilai harga unitnya berkurang. Ada resiko itu paham nggak? Karena ini kan produknya berbasis saham. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Yang harus ditanyakan. Karena apa? Kalau kita lihat, meskipun kinerjanya turun, gitu ya, kinerjanya minus nih 1 bulan, 3 bulan, tapi kinerja tolak ukurnya di sini juga minus dan minusnya lebih tinggi gitu.
Di sini 1 bulan indeks 30-nya itu minus 6,33, sedangkan kinerja reksadana yang dikelola oleh kami minus 5,07. 3 bulannya juga minusnya lebih sedikit dibandingkan dengan kinerja tolak ukurnya. Nah, jadi kalau yang ingin saya sampaikan di sini dalam tabel kinerja ini, kita bandingkan sebenarnya Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu cari adalah sebuah reksadana yang secara konsisten gitu ya, menghasilkan kinerja di atas tolak ukurnya. Dan kita harus perhatikan juga tolak ukurnya itu benar nggak. Misalkan ternyata ini kan average indeks 30 gitu ya, dikelola untuk berinvestasi ke saham-saham yang ada di IDX 30. Tolak ukurnya harusnya IDX 30. Tapi kalau misalkan ada reksadana yang berinvestasi ke IDX 30, tapi tolak ukurnya LQ45 misalkan, atau tolak ukurnya IHSG. Jadi itu nggak match. Jadi kita harus cek juga apakah tolak ukurnya itu yang dijadikan tolak ukur oleh reksadana tersebut matching nggak dengan reksadana yang dikelola oleh manajer investasinya. Jadi agar apa? Agar sesuai benchmark resiko dan juga kinerja yang kita pakai, kita harapkan gitu ya, kita jadikan acuan dengan kinerja reksadana yang kita akan terima dari manajer investasinya. Nah, ini kalau kita lihat kinerja kami untuk reksadana ini gitu ya, ini selama 3 tahun juga semuanya di all across the board ini sudah lebih baik dibandingkan dengan benchmark-nya atau tolak ukurnya. Jadi bisa kami bilang bahwa reksadana ini sebenarnya kinerjanya cukup baik. Karena apa? Ini adalah reksadana indeks yang mengikuti indeks gitu ya, dan kinerjanya tidak boleh jauh-jauh sekali dari indeks. Jadi ada reksadana saham yang mungkin benchmark-nya IHSG. Kinerja IHSG mungkin saat ini mungkin let's say saya belum cek harga hari ini, mungkin kinerja 1 tahun IHSG minus 5%, tapi dia bisa menghasilkan reksadana saham yang kinerjanya itu 10% misalkan, jadi jomplang. Jadi memang ada yang dikelola secara aktif reksadananya. Nah, itu semua bisa dibaca di kebijakan investasinya, dan kalau misalkan kurang jelas itu bisa ditanyakan juga ke manajer investasinya secara langsung. Nah, itu dari sisi tabel kinerja. Kemudian yang kita pasti baca di sini adalah klasifikasi resiko ke bawah di sini. Jadi ditekankan kembali bahwa kita jualan jangan hanya mengiming-imingi kinerja bagus aja, tapi kita harus sadarkan juga kepada investor kita bahwa ada loh resiko yang bisa Bapak Ibu terima, Bapak Ibu hadapi dari reksadana yang kami kelola gitu. Kalau di sini karena investasinya dia adalah saham, ini klasifikasinya adalah tinggi, mentok di 5. Jadi kalau pasar uang mungkin di 1 gitu ya, pasar uang di 1, kemudian surat utang negara mungkin di 2 gitu ya, atau di 3, campuran mungkin di 4 gitu ya. Itu karena ini saham, resikonya dianggap paling tinggi gitu. Jadi ini masuk ke kategori 5 untuk di fund flagship ini, investasinya di saham. Ini sama lah, ini kinerja reksadana grafiknya saja, ini per bulan. Tapi informasi yang ada di sini seharusnya sudah bisa kita pakai untuk menilai apakah reksadana ini kinerjanya cukup baik atau tidak. Nah, itu tadi sih kalau saya bilang fund flagship ini yang dapat kita tekankan gitu ya, tekankan kembali adalah satu, pastikan ya kalau tanggal-tanggal ini ada. Kalau tanggal-tanggal ini ada kan tadi prospektus itu sudah kita baca, ini sama gitu ya, tidak ada perbedaan antara yang di sini dengan yang prospektus. Kemudian ininya juga kita lihat apakah komposisi portfolionya sudah sesuai dengan kebijakan investasi. Komposisi sektornya apabila kita aware, dapat informasi yang lebih dari broker kita, misalkan dari mungkin dari surat kabar ataupun dari media-media lainnya tentang sektor-sektor yang berpotensi gitu. Kalau misalkan kita invest di sektor-sektor tertentu dan tidak ada di reksadana ini, mungkin bisa cari ke reksadana lainnya. Sedangkan ini kinerja
tadi seperti saya bilang, bisa menjadikan acuan apakah reksadana itu sudah memiliki kinerja yang bagus atau kira-kira demikian, Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Rian untuk penjelasannya seputar pemahaman apa yang perlu diperhatikan dari prospektus dan juga fund fact sheet ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian sudah lebih mengetahui nih apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca prospektus dan fund fact sheet sebelum kita untuk berinvestasi di reksadana ya, Pak Rian ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin bertanya terkait materi boleh disampaikan pada kolom Q&A. Nah, di sini kalau saya lihat sudah ada beberapa yang bertanya terkait materi. Saya akan bacakan pertanyaannya yang pertama dari Pak Adi Surya. Ini izin bertanya nih Pak Rian, apakah Afris tidak memiliki atau tidak mengeluarkan reksadana jenis pasar uang? Sehingga di aplikasi Poems tidak menemukan reksadana pasar uang dari Afris nih Pak. Oke, ini menjadi masukan bagi kami ya Pak Adi Surya, terima kasih pertanyaannya. Punya Pak, kami memiliki jenis reksadana yang kami tawarkan itu cukup lengkap gitu ya, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, ada yang berbasis syariah juga gitu ya. Nah, ini menjadi masukan bagi kami agar menambahkan reksadana pasar uang kami di aplikasi Philips gitu ya. Nanti setelah ini akan saya koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk menambahkan reksadana pasar uang kami di Poems. Terima kasih Pak Adi. Oke, jadi ditunggu saja ya Pak Adi Surya untuk produk reksadana pasar uangnya dari Afris. Pak Roni catat Pak, tambah lagi produknya Pak. Oke, siap Pak Adi Surya. Nanti kalau misalkan dari Afris mengeluarkan produknya, pasti kita akan menambahkan untuk produk dari Afrisnya ya, Pak Rian ya? Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan lagi dari Pak Adi Surya. Oke, sebelum saya membacakan pertanyaannya, saya akan menginformasikan sedikit. Nanti di akhir sesi kita seperti biasa ya ada door prize dari Bursa Efek Indonesia untuk 2 pemenang hari ini. Jadi nanti Pak Rian akan memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan untuk 2 pemenang yang paling cepat dan paling cepat dalam menjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke Q&A ya. Ini pertanyaan kembali dari Pak Adi Surya, apakah prospektus dan fund fact sheet reksadana sama format dan acuannya di seluruh dunia atau memiliki aturan sendiri sesuai Bursa Efek Indonesia nih Pak? Jadi di setiap negara mungkin aturannya berbeda-beda Pak Adi ya. Kita saat ini diatur oleh OJK, itu informasi-informasi apa saja yang harus tercantum di dalam prospektus dan fund fact sheet yang minimal harus ada itu sudah diatur oleh OJK. Jadi kalau berbicara dunia, tentu itu adalah hak dan prerogatif dari masing-masing regulator di setiap negara ya. Tapi kalau dari kita sudah diatur sedemikian rupa, informasi minimal apa saja yang harus tercantum di dalamnya itu sudah ada. Jadi kalau ditanya seluruh Indonesia formatnya sama nggak? Formatnya mungkin enggak, tapi kalau kita lihat secara detail gitu ya, secara detail informasi-informasi apa saja yang ada di dalamnya, yang minimal ada itu harusnya ada semua. Jadi misalkan manajer investasi kami dengan manajer investasi lain yang memiliki prospektus, bentukannya beda, tampilannya mungkin yang satu tadi kinerjanya bentuknya seperti itu, kemudian ada nanti mungkin grafiknya berbeda, formatnya bisa tergantung dari masing-masing MI membuatnya semenarik mungkin ya tentunya ya. Tapi informasi yang harus ada di dalamnya, yang wajib itu semuanya sama. Oke, jadi jawabannya untuk format mungkin berbeda, namun untuk isinya kurang lebihnya akan sama ya, prospektus maupun fund fact sheet. Oke, semoga sudah terjawab Pak Adi Surya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ibnu Rohan. Nah, luar biasa nih Pak Ibnu nih, kalau bertanya selalu banyak nih, mantap nih. Oke, di sini sudah ada 6 pertanyaan nih Pak Rian. Saya akan membacakan yang pertama dulu ya, pertanyaan dari Pak Ibnu ya. Biasanya kapan prospektus dan fund fact sheet dikeluarkan oleh MI nih Pak? Ya, prospektus itu dikeluarkan pada saat awal reksadana ini dibentuk ya awalnya.
Jadi tadi misalkan reksadana dibentuk tahun 2017. Jadi awalnya dibentuk dulu nih, karena kan kita harus lihat dulu nih tujuan investasinya apa, tadi kan kebijakan investasinya apa, dan hal-hal lain yang harus tercantum kita informasikan kepada investor yang harus ada di awalnya. Nah, setelah itu dapat efektif, berjalannya waktu, setiap tahun tadi saya sebutkan, bisa saja berubah nih, misalkan kebijakan investasinya berubah, ataupun atau hal-hal lain seperti biaya mungkin ada perubahan. Nah, itu harus diadendum nih, perubahan prospektus itu kita laporkan kepada OJK setiap tahun. Ada atau tidak ada perubahan, kita laporkan. Jadi diperbaharui gitu ya, diperbaharui pembaruan prospektus itu setiap tahun. Biasanya sekitar bulan Maret ya, Maret April itu sudah ada pembaruan prospektus baru untuk tahun sebelumnya. Kemudian untuk fund fact sheet itu kan kinerja bulanan yang ditekankan. Jadi untuk fund fact sheet itu dikeluarkan sebulan sekali. Sebulan sekali, tadi yang saya bahas itu adalah kinerja bulan Juni. Jadi yang untuk bulan Juli nanti dikeluarkan di bulan Agustus. Setelah biasanya itu butuh waktu MI itu 10 hari kerja lah ya. Jadi sekitar maksimal tanggal-tanggal 10 setiap bulan berikutnya itu udah ada fund fact sheet buat bulan sebelumnya. Oke, sudah terjawab ya Pak Ibnu ya pertanyaannya ya. Kita langsung lompat ke pertanyaan selanjutnya yang kedua, dan apakah ada evaluasi perubahan dan beberapa lama durasi setiap evaluasi tersebut, bulan atau tahun sekali nih Pak? Kalau evaluasi tentang kebijakan investasi ya itu sebenarnya kalau kita lihat misalkan kinerja reksadana ini misalkan minus, tapi itu sudah sesuai dengan kebijakan investasi dan juga tujuan investasinya, baru tidak ada yang salah gitu, tidak ada yang melanggar peraturan ataupun melanggar dari keputusan tujuan dan juga kebijakan investasinya. Itu sih sebenarnya bisa nggak ada perubahan ya Pak ya, nggak ada perubahan sama sekali dari prospektusnya. Tapi misalkan kalau misalkan ada input nih, misalkan dari tim marketingnya, misalkan ada reksadana kami yang dijual dengan harga minimum subsnya itu 500.000, let's say gitu ya. Ada masukan dari nasabah, dari investor, tolong dong diubah lebih kecil agar lebih menarik, jadikan itu 10.000 atau 100.000. Nah, itu kan karena adanya input gitu ya. Sebenarnya kita melakukan perubahan berdasarkan input dari investor ataupun input dari pihak luar. Jadi kita beradaptasi juga dengan market gitu ya, maunya produk yang seperti apa. Kalau misalkan market maunya produk yang completely different gitu ya, berbeda sama sekali dengan produk yang sudah kita tawarkan saat ini, ya kita buat produk baru sih. Bukan kita ubah prospektusnya, ternyata kebijakan investasinya di sini tadi berinvestasi ke saham gitu ya. Kemudian, ternyata pasar saham kurang menarik nih, kita ubah aja jadi misalkan ke surat hutang. Ya itu sih sebenarnya nggak dievaluasi dan diubah karena itu, tapi kita bisa buat produk baru atau produk lain kalau misalkan kebijakan investasinya itu completely different. Jadi kalau dievaluasi sih sebenarnya kalau nggak ada yang rutin dievaluasi. Evaluasi itu lebih rutin terjadi karena apakah pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasinya itu sudah sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang sudah tercantum dalam prospektus. Jadi misalkan dalam day-to-day-nya ada bridge nih, seperti saya bilang. Dia bilang kebijakan investasinya minimal 80% di saham. Nah, ternyata ada bulan tertentu itu sahamnya di bawah 80%. Nah, itu evaluasi itu yang kita lakukan setiap hari. Jangan sampai ada pelanggaran di dalam kebijakan investasi dan tujuan. Paling sih itu. Tapi kalau kita kebijakan dan tujuan investasinya kita evaluasi sih enggak sih. Seperti itu, Pak. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya untuk Pak Ibnu ya. Oke, yang ketiga, jika sekuritas atau aplikasi penyedia jasa pembelian reksadana kolaps atau sudah tidak aktif lagi nih, dan dana masih ada di sana, bagaimana para nasabah ingin mengklaimnya nih Pak? Nah,
ini sih belum pernah terjadi ya. Tapi yang pasti kan tadi saya sebutkan reksadana ini uangnya itu nggak disimpan oleh satu pihak, apakah itu agen penjual atau apakah itu manajer investasinya. Nah, tapi dipercayakan kepada third party nih, bank custody. Dan uangnya atau dana tersebut itu tidak tercatat sebagai harta gitu loh. Jadi kalau misalkan jadi salah satu pihak, apakah itu manajer investasinya, apakah itu agen penjualnya, apakah itu bank custody-nya sendiri gitu ya, bermasalah, itu OJK pasti akan mengalihkan pengelolaannya ke pihak lain. Jadi sebenarnya dana nasabah itu aman, dana investor itu aman. Cara mengklaimnya tentunya dapat, kalau dalam hal ini pertanyaannya adalah penyedia jasa atau agen penjualnya yang bermasalah, itu bisa langsung dimintakan pada manajer investasinya bagaimana caranya. Tapi sampai saat ini sih belum ada. Tentunya tercatatnya gitu ya, tercatatnya itu masih sebagai reksadana kami, tapi yang dibeli melalui agen penjual. Nah, itu tapi bisa saja diselesaikan dan tidak perlu khawatir karena dana nasabahnya tidak tercatat sebagai harta milik agen penjual, manajer investasi maupun custody-nya. Oke, terima kasih Pak Rian untuk penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 4. Nah, menurut Bapak nih, apa parameter yang paling penting untuk dilihat dari suatu reksadana dari sekian banyak lembar di dalam prospektus dan fund fact sheet tersebut nih, Pak? Ya, jadi kalau tadi yang saya simpulkan, kalau untuk prospektus, lihat halaman depannya aja, kita lihat tujuan investasi sama kebijakan investasinya. Jadi kita paham kurang lebih resiko apa yang bisa kita terima, kita hadapi kalau kita beli reksadana tersebut. Itu dari prospektus ya. Jadi dari kita baca tujuan sama kebijakan investasinya. Kemudian kalau ingin lebih jelasnya bisa dilihat lagi tadi di halaman-halaman yang detail mengenai tujuan dan kebijakan investasi tersebut. Kalau untuk fund fact sheet, lihat kinerja, tapi perlu kita camkan di sini bahwa kinerja di situ bukan menjadi jaminan karena itu kan past performance ya, tidak menjadi jaminan di masa depan. Tapi kalau kita lihat pengelolaannya secara konsisten itu baik, kita harapkan ke depan pun akan demikian juga. Jadi kinerja kalau di fund fact sheet itu paling penting, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasinya, apakah sudah terhadap acuannya itu sudah lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada acuannya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rian. Oke, kalau tadi pertanyaan nomor 1 dan 2 evaluasi prospektus dan fund fact sheet. Nah, ini pertanyaan nomor 5, biasanya manajer investasi akan mengevaluasi si portonya yang dikelola paling cepat berapa bulan nih Pak? Kalau portfolio itu biasanya kita punya view ya, view kan biasanya tahunan. Jadi akhir tahun itu kita biasanya gather news buat membuat view di tahun depannya. Nah, kemudian tahun depannya itu atas view kami lihat sektor-sektor apa saja yang potensial. Nah, itu biasanya akan direview each sector gitu ya, each sector biasanya akan direview 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulanan lah Pak, kurang lebih. Jadi enggak ini ya, karena kan memang berita terus berkembang gitu ya di dunia ini. Setiap hari ada saja berita baru. Nah, kalau misalkan kita telat, tentunya akan berbahaya juga. Tapi paling cepat itu sebulan sih kalau misalkan portfolionya secara ini ya, secara garis besar kita lihat misalkan sektor tertentu gitu ya, bulanan lah ya. Oke, jadi kurang lebih 1 bulan ya untuk mengevaluasi si portfolionya yang dikelola oleh MI seperti itu. Oke, yang pertanyaan yang terakhir dari Pak Ibnu nomor 6. Apa yang dimaksud dengan expense ratio? Karena saya pernah tarik suatu reksadana, tetapi tidak ada detail pemotongan biayanya. Apakah expense ratio itu adalah pemotongan biaya untuk manajer investasi?
layaknya fee broker dalam jual beli saham. Nah, ini melanjutkan pertanyaan nomor 6. Expense ratio kan berupa persen, jadi itu hitungannya XX persen dari dana yang kita investasikan di reksadana tersebut ya. Saya jelaskan, Pak. Oke. Jadi kalau expense ratio dari reksadana itu biasanya bukan biaya yang dikenakan ke investor ya. Jadi lebih ke apa namanya? Kalau tadi kan biaya yang dikenakan investor itu adalah biaya jual, biaya beli, dan biaya pengalihan gitu ya. Jadi biaya-biaya di dalam reksadana ada juga nih kita dalam mengelola jual beli efek kan ya. Jual beli efek, kalau sering jual beli efeknya, misalnya katakanlah turnover sahamnya di dalam suatu apa namanya reksadana saham itu banyak. Jadi hari ini beli saham A, besok jual lagi, besoknya lagi lusa dibeli lagi. Nah, membeli jual beli saham itu kan ada, iya, fee broker ya, benar ya, seperti Bapak tuliskan ditulis juga. Ada fee brokernya di situ. Kalau kita terlalu sering apa namanya turnover saham, turnover efek di dalam reksadana kita, maka expense-nya akan besar. Nah, itu juga karena efek apa namanya itu dibebankan ke reksadana, maka itu akan mempengaruhi kinerjanya juga kurang lebih gitu. Nah, hitungannya berapa persen dari reksadana diinvestasikan, ya bisa saja dihitung seperti itu, Pak. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, expense ratio ini sebenarnya adalah angka yang nice to know aja sih. Tapi sebenarnya tidak dibebankan secara langsung oleh kepada investor, tapi sudah terangkum semua biaya-biaya seperti tadi, biaya manajemen fee untuk manajer investasi, biaya custody, biaya OJK, pajak, semua expense yang jual beli saham dan efek-efek lainnya ini semua sudah kita hitungkan, dan NAV dari reksadana tersebut itu sudah net untuk investor. Itu sih yang ingin saya tekankan. Oke, terima kasih Pak Rian untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Ibnu sudah bertanya dan sudah jelas ya untuk semua pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Rian. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Pak Adi Surya ya. Top holding hanya menyertakan 10 instrumen pada reksadana di fund fact sheet nih Pak. Sedangkan bursa menjunjung tinggi atas asas keterbukaan informasi. Kenapa hanya 10 saja yang dibuka sedangkan investasinya? Mungkin bisa lebih dari 25 instrumen, Pak? Ya. Keterbukaan informasi iya, tapi kan ini juga berkait dengan dapur dari manajer investasinya ya Pak. Jadi kalau misalkan kita buka semua gitu ya, ini kan kita kalau berbicara reksadana tadi yang tadi saya kasih contoh itu adalah reksadana indeks. Reksadana indeks kami berinvestasi kepada 30 saham di indeks 30 gitu ya. Nah, tapi misalkan ada reksadana yang dikelola secara aktif nih, dikelola secara aktif oleh manajer investasi. Kemungkinan conviction dia mungkin gitu ya, mungkin wah saham-saham di bawah mungkin lagi ya tergantung manajer investasi punya analisa ya. Mungkin saham-saham yang lagi di bawah nih atau yang apa namanya kelas saham-saham kelas menengah dan kecil ini kinerjanya akan bagus. Dia taruh nih mungkin nggak posisi 10 gitu, tapi ada di posisi 11 sampai 15 gitu ya. Porsinya cukup banyak. Nah, ini kan dapur, Pak. Kalau kita beberkan itu semua gitu ya, bisa dikopi oleh pihak-pihak lain yang mungkin ini kita juga apa namanya kompetitor kita gitu. Jadi nggak ada beda nih kalau misalkan dapur kita disamain sama dapur sebelah, nggak ada beda. Ya apa bedanya nanti manajer investasi dan satu dengan lainnya sih. Tetap terbuka informasi ya, 10 instrumen itu kami rasa 10 info top 10 itu cukup sekali karena biasanya top 10 itu secara percentage wise itu bisa sudah over sih. Saya bilang sih top 10 itu udah lebih dari 50% dari NAV di reksadana tersebut. Nah, sisanya yang kecil-kecil ini adalah dapur kami sebenarnya. Jadi manajer investasi ini make money dengan analisa pasar gitu ya, dan cari kira-kira efek-efek instrumen apa, saham apa yang bisa memiliki kinerja lebih baik dibandingkan saham lainnya. Kalau itu dibuka semua,
tentunya ya nggak ada beda nih antara manajer satu, manajer investasi satu. Nah, tapi yang pasti adalah investasi kami tadi tentunya dievaluasi tadi sesuai dengan pertanyaan sebelumnya gitu ya. Apakah sesuai sudah dengan tujuan dan kebijakan investasi yang tercantum di dalam prospektus tadi. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Rian. Sudah terjawab ya Pak Adi Surya ya untuk pertanyaannya. Apakah sudah jelas? Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Oh, oke, sudah jelas. Terima kasih Pak Adi Surya untuk semua pertanyaannya. Dan juga terima kasih untuk Pak Rian yang sudah menjawab seluruh pertanyaan dari peserta ya. Oke, mungkin karena sudah jam 1 kita langsung masuk ke door prize ya Bapak Ibu sekalian ya. Biar nanti kita siap-siap lagi untuk sesi 2 memulai transaksi sahamnya lagi nih. Oke, boleh langsung dimulai Pak Rian untuk door prize pertanyaannya untuk dua orang ya. Oke. Aduh, aku kalau disuruh nyiapin pertanyaan agak bingung. Aku ini aja deh, trivia question aja ya. Oke. Cepat-cepatan jawab kan ini ya Pak ya? Ya, yang paling cepat dan tepat di jawabnya ya. Oke. Ya. Coba Bapak Ibu tebak tahun ini Average Asset Management itu ulang tahun yang keberapa? Nah, ulang tahun yang keberapa nih? Ini nggak perlu ini, ayo tebak aja. Tebak aja. Tebak aja. Siapa tahu ada yang benar. Iya. Ayo silakan dijawab di kolom chat untuk everyone. Nah, Pak Ibnu jawab 11 nih. Ayo yang lainnya. Belum benar, hangat-hangat saja. Kalau ada yang benar langsung saya mention. Oke. Pak Ibnu, Ibu Dewi masih jauh Ibu. Masih jauh. Pak Ibnu hangat. Tadi Pak Ibnu hangat. Saya bilang tuh. Coba. Ibu Tatiana jauh. Nah, ayo. Ibu Herni sangat jauh. Itu tadi yang hangat Pak Ibnu tadi saya bilang tuh. Ibu. Ayo. Ya, itu ada tuh. Ibu Ratri R. Nah, itu benar. Ibu Ratri R ya. Yes, tahun 2022 ini Average Asset Management nanti berulang tahun yang ke-10. Oke, jadi pemenangnya Ibu Ratri R. Untuk pemenang boleh disampaikan kode nasabah ya. Nanti saya akan meneruskan ke Bursa Efek Indonesia agar diproses untuk top up RDN-nya senilai Rp100.000. Untuk waktu prosesnya kurang lebih 30 hari kerja ya Bapak Ibu sekalian, jadi ditunggu saja. Oke, silakan Pak untuk pertanyaan yang terakhir untuk satu lagi. Oke, apa ya? Aduh, aku bingung. Aku bingung ya Pak. Bapak nggak ada pertanyaan Pak. Dari Philip mungkin ada pertanyaan. Apa ya? Oke, saya akan memberikan pertanyaan satu nih, saya bantuin Pak Rian nih. Yes. Kepanjangan APERT apa? Ayo, dari apa tuh kepanjangannya APERT? Ya boleh. Ayo, kepanjangan APERT. APERD. Kurang, Pak Adi kurang. Ibu Erika kurang. Itu baru hampir ya. Upper. Nah, upper. Ibu Erni itu. Ibu Erni. Oke, sudah ada ya. Jawabannya yang paling cepat dan paling tepat oleh Ibu Herni Susyanti. Jawabannya adalah agen penjual efek reksadana. Betul. Oke, jadi selamat untuk Ibu Herni sudah memenangkan door prize senilai 100.000 ya. Oke, mohon untuk informasi kode nasabahnya ya di host and panelis saja. Itu jadi nanti diinformasikan kode nasabahnya, nanti saya akan catat dan diinformasikan ke Bursa Efek Indonesia
agar bisa langsung diproses seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah berakhir door prize dan juga edukasi kita pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rian yang sudah meluangkan waktunya untuk berkolaborasi nih, edukasi nih bersama Philip ya. Gitu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti dari awal sampai selesainya kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat dan menambah ilmunya untuk Bapak Ibu sekalian dalam berinvestasi saham maupun reksadana ya. Oke, kalau begitu selamat siang, sampai jumpa dan salam cuan. Sampai jumpa. Thank you Pak Rian. Ya, izin live ya. Oke.